Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang bahasa dan persepsi. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa memiliki 4 fungsi secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekadar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Fungsi selanjutnya, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yang terakhir, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra, seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau atau aroma, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh proses pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Yang kedua, persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi penciuman didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Yang kelima, persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Dan yang keenam adalah persepsi selektif. Persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang yang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bahasa dan persepsi.
Bahasa memungkinkan individu menyandi peristiwa dan objek dalam bentuk kata-kata. Dengan bahasa, individu mampu berabstraksikan pengalamannya dan mengkomunikasikannya pada orang lain, karena bahasa merupakan sistem lambang yang tidak terbatas yang mampu mengungkapkan segala pemikiran. Dalam penggunaan bahasa, terjadi proses mental dalam pemakaian bahasa. Mekanisme mental ini terjadi pada orang yang menggunakan bahasa, baik pada saat mereproduksi atau memahami ujaran. Ujaran merupakan sintesis dari proses perubahan konsep menjadi kode, sedangkan pemahaman pesan merupakan hasil analisis kode. Pada hakikatnya, semua bahasa yang diperoleh dibutuhkan untuk berkomunikasi, hingga dapat disimpulkan bahwa manusia dapat memahami satu dengan yang lainnya melalui kata-kata yang terbahasakan. Bahasa merupakan gambaran realitas objektif yang menggambarkan dunia pengalaman manusia. Orientasi inilah yang kemudian mempengaruhi bagaimana manusia berpikir dan berkata. Perilaku yang tampak dalam bahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.